Tanya tentang pandangan Ustadz terhadap MLM. Ya, pertama, Mengapa MLM diharamkan dalam Islam? Multi level itu adalah sesuatu yang syubhat minimal dan banyak ghararnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Ustadz, mengapa MLM diharamkan dalam Islam? Satu, karena ada unsur gharar. Gharar itu apa? Ketidakjelasan. Dalam Islam harus jelas. Kalau tak jelas, gharar. Ada sesuatu yang tak jelas dalam akad. Akadnya harus jelas. Apakah akadnya jual beli? Apakah akadnya pinjam minjam? Apakah akadnya gadai menggadai? Apakah akadnya harus jelas? Kalau ada gharar. Yang kedua, di dalamnya ada unsur ghish, tipu. Yang ketiga, dalamnya ada unsur zulm, aniaya. Jangankan tiga-tiga ini, salah satu saja ada, maka akad itu tidak bisa diterima. Nanti kalau kamu tanamkan ini 1 juta, kamu bisa punya anak buah sekian, kamu akan dapat poin menjadi 5 juta, kamu nanti akan menjadi 10 juta, kamu akan menjadi 100 juta, kamu akan liburan naik pesawat pribadi, dilambung-lambungkannya ke atas. Dan orang tidak pernah terpikir bagaimana kalau tidak berhasil mendapatkan follower. Duitku yang DP 1 juta tadi kemana? Padahal sebetulnya duit orang yang paling bawah tadi dikumpulkan 1 juta. Kalau dapat 1 juta orang, 1 juta kali 1 juta, 1 juta kali 1 juta, membayangkan nolnya sudah banyak sekali. Duit itulah sebetulnya diputar. Yang berhasil, yang dapat, yang nggak berhasil, gharar, gambling, zulm, aniaya. Sekarang banyak nih investasi bodong. Masuk 3 juta, masuk 1 juta, nanti 10 bulan akan jadi 13 juta. Masuk. Akhirnya berkumpul orang. 100 orang saja sudah 100 juta. 1000 orang kali 1 juta sudah 1 miliar. Lalu kemudian duit itu diputar. Putar bulan pertama dapat. Putar bulan kedua, apalagi kalau ini putarannya setahun. Endapkan uang 1 juta, tunggu setahun. Orang nunggu setahun, padahal duit itu sudah diputar. Begitu udah kumpul, lari. Masyarakat kita ini sedang susah. Orang susah ini suka mengawang-awang. Disesatkan jin aja senang, apalagi disesatkan orang. Jangan mau tertipu. Sekarang marak sekali MLM yang katanya bertujuan untuk membantu IRT bekerja di rumah. Apakah usaha tersebut halal atau haram? Sudah sering saya jawab ini. Multi level itu adalah sesuatu yang syubhat minimal dan banyak ghararnya, gitu kan? Tidak ada hak kita secara syar'i, teman-teman sekalian, untuk mendapatkan bonus dari jaringan yang ke dalam. Gak ada hak kita. Dari mana orang yang kerja kita yang dapat? Oh, karena saya pertama yang cari si A. Baik, si A mendapatkan si B, si C dapatkan si D. Si D ini nggak pernah ketemu dengan saya. Tapi karena dia jaringan saya dapat hasil kerjanya. Dari mana ini? Masa gara-gara saya adakan pelatihan sekolah, guru-guru, kemudian setiap guru yang saya latih harus dari gajinya dipotong dikasih ke saya? Gak ada urusannya. Ini saya sudah syubhat nih. Mendapatkan uang dari jaringan itu adalah hal yang syubhat yang harus ditinggalkan, teman-teman sekalian. Dan ada satu penyakit yang berbahaya dalam multi level. Ini jangan tersinggung kalau ada yang bermain di sini. Cuman coba direnungin saja. Karena saya dulu pernah jadi aktivisnya juga, gitu kan. Bahkan saya pernah jadi master trainer. Setelah saya telusurin hukum syar'inya, ini kayaknya masalah nih, gitu kan. Gharar luar biasa. Diiming-imingkan janji bermacam-macam dan ternyata itu pun dijanjikan kendaraan, motor, mobil, rumah dan segala. Ini semua adalah janji-janji yang mengharuskan ada target tertentu, dan kalau sampai pada target itu harus dipertahankan karena setiap bulan dicicilkan, bukan dikasih cash. Kalau turun dari poinnya maka tidak akan dapat fasilitas itu. Misal
Bagaimana caranya? Orang sudah juhud, orang sudah berusaha, dan terlalu rumit masalahnya. Dan yang jadi masalah saya bilang tadi, orang kalau mau multi level tercipta image-nya, itu sudah tidak ada usaha lain yang berhasil. Cuman ini susah dia untuk keluar. Coba renungin deh. Sampai dulu saya pernah mengalami secara kejiwaan itu. Jadi kita menganggap setiap orang bicara bisa apapun kecil. Udah, ini yang paling bagus. Kita kembali prospek dia lagi, gitu kan? Menganggap kita yang paling hebat. Padahal produknya untungnya berapa? Berapa banyak kerugian dan waktu yang dihabiskan, gitu kan? Berapa orang yang sukses coba? Berapa orang yang dapat mobil tuh? Bahkan saya waktu itu berhenti, akhirnya saya keluar karena saya mendapatkan ternyata data-data dari beberapa orang yang sudah sampai pada tingkat tinggi. Ini orang yang didatangkan untuk bicara di panggung dusta, ternyata ada kedustaan. Kedustaan itu ternyata dia bukan orang prestasi tapi dikasih mobil BMW, disuruh tampil, cuma dia motivator, teriak-teriak supaya orang lain mau ikut. Padahal dia dikasih, memang dikasih oleh perusahaan sebagai promo untuk menunjukkan kalau orang lain dia bisa nih. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Ada teman-teman saya sampai dapat mobil, iya, tapi mobil itu pun saya tanya, antum dibeliin cash setelah omset sekian miliar? Enggak, saya dikasih cicilan, setiap bulan dikasih sekitar 3 atau 4 juta cicilan, bayar cicilan mobil. Kalau poin tidak tercapai maka akan tidak mendapatkan cicilan itu. Jadi akhirnya ada unsur-unsur itu, gitu kan? Ada unsur-unsur itu, banyak hal syubhat yang berbahaya, kita jadi tidak bisa berkembang, teman-teman. Saya malah setelah terlepas dari situ, saya melihat wacana untuk bisnis jadi luas sekali. Tidak terfokus kepada produk itu saja, gitu kan? Ini sampai kemana-mana hanya itu saja yang dianggap yang paling berhasil. Belum lagi kita bicara kualitas produk, seringkali dimultilevelkan. Ini tidak semuanya, tapi seringkali yang dimultilevelkan itu adalah produk-produk yang dasarnya di pasaran tidak bisa jalan tanpa multilevel, gitu kan? Kalau dia pakai pasaran, dia bersaing normal, itu nggak bisa orang beli karena kualitasnya kurang, gitu. Dan seterusnya lah, terlalu banyak hal. Maka saran saya pribadi, saya tidak menyalahkan, saran saya pribadi jangan terikat dengan itu. Lebih baik bisnis dengan yang normal, yang biasa saja sesuai dengan syariat, yang tidak ada syubhatnya, sehingga jauh lebih aman. Hey Google, please call a friend. Menghubungi Ustadz Felix Yao. Mau tanya tentang pandangan Ustadz terhadap MLM. Ya, pertama-tama saya disclaimer dulu bahwa bicara tentang ekonomi syariah ya, bahwa saya kan bukan orang yang belajar ekonomi syariah. Hanya saja memang terhadap kehidupan sehari-hari kan kita pasti punya hukum ya, pasti punya pilihan-pilihan hukum terhadap apa yang kita lihat sehari-hari, termasuk dalam ekonomi. Walaupun kita disclaimer sekali lagi, karena urusan ekonomi ini kan agak panjang ya. Kadang-kadang orang bisa berlainan pendapat karena hanya memang sesederhana faktanya berbeda. Karena di dalam Islam tuh fakta yang berbeda dikit aja itu bisa menghasilkan kesimpulan hukum yang berbeda. Cuman saya ada melihat banyak hal yang sama dalam MLM ini, level marketing. Nah kalau kita lihat dari segi MLM yang awal dulu deh, yang misalnya yang umum kita temui. Kalau yang saya lihat, wah ini MLM ini terlalu to be true lah kira-kira gitu. Banyak janji, lalu kemudian seolah-olah sangat mudah. Dan saya tuh dari dulu sebelum masuk Islam pun sudah meyakini bahwa kalau seandainya kita itu mencapai sesuatu dengan cara mudah sudah ada. Jadi kalau kita mau dapat sesuatu yang baik, ya kita harus bekerja keras. Kalau misalnya penjualannya secara biasa, jualan secara langsung, itu kan nggak ada masalah. Yang problem kan adalah ketika terjadi pemasaran berjenjang itu yang multi-level marketing. Yang ternyata kalau misalnya kita lihat orang prospek dulu ketika masuk kuliah dan terus di prospek, maukah Anda mendapatkan begini dan segala macam. Nah ini yang kita lihat pertama, yang dijual kan bukan barang, yang dijual bukan barangnya, tapi sebenarnya dijual adalah metode multi-level marketingnya. Jadi artinya entah diakui atau tidak diakui, tapi yang dicari orang ketika masuk MLM itu bukan mencari barangnya atau bukan lebih kepada barang, tapi sesuatu yang diinginkan dari sana itu berupa bonus atau poin dalam segala macam bentuk MLM ini. Lalu kemudian mereka berharap dari pemasaran berjenjang itu akhirnya mereka mendapatkan hasil yang lebih besar daripada jumlah yang dibayarkan di depan. Nah ini adalah satu hal. Hal yang lain misalnya kalau kita lihat penjualan barang itu karena memang
pengen untuk masuk pada satu sistem multi level marketing akhirnya mengharuskan barang itu dijual dengan harga yang lebih mahal daripada biasanya atau bahkan jauh lebih mahal daripada kenormalan. Di dalam Islam tuh nggak ada masalah buat kita jual barang, atau misalnya kita beli 1.000 kita jual 5.000 itu mungkin masih masuk akal. Tapi kalau misalnya kita jual sampai kita beli 1.000 terus kita jual misalnya 100.000 kan ada pelipat gandaan yang sangat tidak wajar. Nah ini maka ini menjadi problem yang lain lagi. Nah belum lagi perkara-perkara seperti riba dan segala macam yang ada pada MLM. Jadi kita ini akad ketika mendaftar itu kita akadnya sebagai apa? Kita akadnya sebagai penjual kah? Atau kita akadnya sebagai pembeli kah? Atau kita akadnya sebagai makelar kah? Jangan di dalam Islam ya tidak boleh menggabungkan dua atau lebih akad dalam waktu yang akad itu saling bersyarat satu sama lain. Kayak saya bilang misalnya, saya membeli mobilnya Mas Krianto dengan syarat Mas Krianto mau membeli barang dari saya. Itu adalah dua akad yang digabungkan dalam satu akad. Ini Itu nggak boleh. Yang kedua, nggak boleh dua akad dalam satu akad. Oke. Nah, kecuali kalau dia tidak bersyarat. Nah, kalau tidak bersyarat, nggak ada masalah. Menurut saya, Mas, ini saya beli mobilnya Mas ya. Oke, sudah terjadi penjualan itu, jual beli itu sudah terjadi. Lantas kemudian saya bilang, Mas mau nggak beli barang saya juga? Nggak ada masalah. Tapi kalau disyaratkan, nah ini menjadi problem karena banyak masalah yang bisa timbul ke depan daripada akad-akad yang berkelindan itu atau akad-akad yang saling bersyarat. Nah, lalu kemudian yang berikutnya adalah soalan siapa yang bekerja dan siapa yang menikmati. Nah, di dalam Islam juga kita sangat melihat pada definisi bahwa orang yang mengeluarkan jerih itu yang mendapatkan bagian daripada kompensasi. Nah, kalau misalnya dia tidak ada judi, tidak ada unsur judinya, tidak ada unsur goror atau unsur ketidakpastiannya, atau dia tidak ada unsur ribanya misalnya, maka kita bisa katakan bahwa ini terlibat daripada tiga hal yang menjadi hal-hal yang harus diperhatikan dalam muamalah. Nah, selain daripada tiga hal itu, ada juga beberapa yang digarisbawahi seperti multi akad atau beberapa akad yang digabungkan menjadi satu yang itu bersifat persyaratan. Yang kedua, iming-iming bonus tahunan yang memang dia terikat juga pada sesuatu yang akhirnya menjadikan akad yang bertambah lagi. Nah, yang ketiga, selain itu adalah tadi yang kita sampaikan tentang masalah transaksional, siapa yang bekerja dan siapa yang mendapatkan kompensasi, atau siapa yang mengeluarkan jerih payah dan siapa yang mendapatkan kompensasi. Nah, apabila itu semuanya bisa kemudian untuk disesuaikan dengan koridor-koridor kalau di dalam Islam, maka ya itu menjadi sebuah model bisnis yang tidak ada masalah sebenarnya. Selama itu tidak ada perkara-perkara yang diharapkan. Jadi Ustadz, kesimpulannya adalah MLM selama dia tidak judi, tidak riba, tidak goror, dan selama itu akadnya baik, artinya boleh dilakukan. Walaupun itu jarang ditemui, tapi itu boleh dilakukan. Tapi kalau ada mengandung judi, goror, dan riba, itu tidak boleh dilakukan. Jadi, bagaimana menurutmu? Silakan tinggalkan komentar dan berikan pendapatmu, atau ceritakan pengalaman yang kamu miliki dengan multi level marketing.